Apa itu AI? Kenapa selalu dibicarakan? Yuk belajar AI bersama aku. Sebelum kita belajar AI, kita pelajari dulu sejarah AI. Artificial Intelligence AI adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Pada tahun 1950, Alan Turing membuat sebuah makalah yang berjudul Computing Machinery and the Intelligence. Dalam makalah itu, Alan Turing mengajukan sebuah pertanyaan. Can machine think? Bisakah mesin berpikir? Untuk menguji tesnya, Turing membuat usulan yang bernama Turing Test, sebuah cara untuk mengetahui apakah sebuah mesin bisa meniru cara berpikir manusia. Cara kerjanya, seorang manusia berkomunikasi dengan dua pihak, satu manusia dan satu mesin tanpa tahu mana yang mana. Jika si manusia tidak bisa membedakan mana yang mesin, maka mesin itu dianggap cerdas. Dengan adanya makalah dan ide-ide dari Alan Turing, para ilmuwan mengejar impian membuat mesin cerdas. 6 tahun setelah ide Turing itu, lahirlah istilah Artificial Intelligence atau AI di konferensi Dartmouth oleh John McCarthy. 1965 adalah awal mula dari AI. Pada musim panas 1956, sekelompok ilmuwan mengadakan pertemuan riset kecil di Dartmouth College. Tujuannya membahas ide menciptakan mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Beberapa penggagas konferensi, John McCarthy pencetus istilah Artificial Intelligence, Marvin Minsky, Claude Shannon, Nathaniel Rochester. Era optimisme dalam perkembangan AI terjadi pada tahun 1956 hingga sekitar awal 1970-an. Ini adalah masa ketika para peneliti dan ilmuwan sangat percaya bahwa AI akan berkembang sangat cepat dan mampu menandingi kemampuan otak manusia dalam waktu dekat. Setelah konferensi Dartmouth tahun 1956, antusiasme terhadap AI meledak. Para ilmuwan dan media yakin AI akan bisa menyelesaikan soal matematika yang rumit, bermain catur seperti manusia, menerjemahkan bahasa secara otomatis, mengendalikan robot dengan kecerdasan seperti manusia. Dengan adanya era optimisme ini, penelitian AI meluas. Banyak universitas dan laboratorium mulai meneliti AI. Pemerintah, terutama AS, mulai memberi pendanaan besar untuk proyek AI. Kemajuan nyata, mesin AI bisa menyelesaikan soal aljabar sederhana. Program awal seperti Elize 1964, chatbot yang meniru percakapan psikolog. SHRDLU 1970, bisa memahami dan memanipulasi objek dalam dunia virtual. General Problem Solver oleh Alan Newell dan Herbert Simon. Program pemecah masalah. Tetapi masa optimis itu mulai memudar dan gagal. Kenapa bisa gagal? Ada beberapa faktor. Komputer masih sangat terbatas, lambat, kecil RAM-nya. AI tidak bisa mengatasi masalah dunia nyata yang kompleks. Banyak proyek tidak berhasil, kecewa, dananya dipotong. Akibatnya, datang masa kekecewaan bernama AI Winter 1970-1990. AI Winter adalah periode dalam sejarah kecerdasan buatan AI di mana perkembangan AI melambat drastis dan minat serta pendanaan menurun tajam karena hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Ini terjadi karena janji-janji AI di masa era optimisme 1956-1970 tidak terpenuhi. AI Winter pertama sekitar 1974-1980. Banyak proyek AI gagal di dunia nyata, misalnya penerjemah bahasa otomatis. Komputer saat itu belum cukup kuat untuk menjalankan program AI. Pemerintah AS dan Inggris memotong dana penelitian AI. AI Winter kedua sekitar 1987-1993. Expert Systems program AI untuk keputusan bisnis gagal memenuhi harapan di dunia industri. Komputer pribadi PC mulai berkembang, tapi belum cocok untuk AI. Investasi perusahaan terhadap AI anjlok, banyak laboratorium tutup. Kebangkitan kembali AI, atau sering disebut AI Revival, terjadi mulai dari awal 1990-an hingga sekarang. Ini adalah masa di mana AI kembali berkembang pesat setelah mengalami 2 kali masa surut AI Winter.
Kebangkitan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, data yang melimpah, dan algoritma yang makin canggih. Apa penyebab kebangkitan AI? Faktor penjelasan. Komputer lebih cepat dan murah, prosesor semakin kuat, memori besar, dan harga terjangkau. Big data, internet, dan digitalisasi menghasilkan miliaran data yang dibutuhkan AI untuk belajar. Algoritma machine learning AI tidak lagi diprogram langsung, tapi belajar dari data ML dan deep learning. Cloud computing, kemampuan menyimpan dan memproses data besar di internet tanpa butuh server sendiri. Minat industri dan investasi besar, perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, Amazon, dan OpenAI mulai investasi besar-besaran. Momen penting dalam kebangkitan AI. 1997 IBM Deep Blue mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. AI membuktikan diri bisa mengalahkan manusia dalam logika strategis. 2011 IBM Watson menang kuis Jeopardy melawan manusia. Tunjukkan kemampuan memahami bahasa alami dan informasi kompleks. 2012 Deep Learning meledak setelah kemenangan tim AI pada kompetisi Imaginet. Mampu mengenali gambar secara akurat, membuka jalan untuk computer vision. 2016 AlphaGo DeepMind mengalahkan juara dunia Go. Game paling kompleks yang sulit ditebak, AI berhasil mempelajarinya sendiri. 2022 ChatGPT diluncurkan ke publik. AI bisa menulis, menjawab, berdialog, bahkan membantu pekerjaan manusia. Seperti itulah awal mulanya dan sampai sekarang AI terus menemani kita. Pada saat ini AI sangat meningkat tajam. Banyak kegunaan AI saat ini, contohnya yang kugunakan saat ini, membuat teks menjadi suara. Hebat bukan? Perkembangan AI saat ini tidak luput dari tokoh penting yaitu Profesor Fei-Fei Li. Fei-Fei Li adalah seorang ilmuwan komputer kelahiran Tiongkok yang dikenal luas atas kontribusinya di bidang kecerdasan buatan AI, terutama dalam fisik komputer computer vision. Ia adalah profesor di Departemen Ilmu Komputer Stanford University dan juga salah satu pendiri serta direktur Stanford Institute for Human Centered AI. Latar belakang dan pendidikan. Lahir di Beijing, Tiongkok pada 3 Juli tahun 1976. Imigrasi ke Amerika Serikat pada usia 16 tahun. Lulus S1 Fisika dari Princeton University. Meraih gelar Master dan PhD di bidang teknik elektro dari California Institute of Technology Caltech. Kontribusi utama. Pertama, Imaginet. Pada 2007, Fei-Fei Li memulai proyek Imaginet, sebuah database gambar dalam skala besar. Proyek ini menjadi dasar kemajuan besar dalam deep learning dan pengolahan gambar oleh AI. Kedua, AI for everyone. Fei-Fei Li memiliki visi kuat bahwa AI harus inklusif dan melayani umat manusia. Ia mendirikan AI 4Org, organisasi non-profit yang fokus pada edukasi AI bagi generasi muda dari berbagai latar belakang. Ketiga, peran di industri. Pernah menjabat sebagai VP di Google Cloud dan Chief Scientist bidang AI atau ML 2017 sampai 2018. Pada 2024, ia ikut mendirikan startup Worldlabs yang mengembangkan AI dengan pemahaman spasial terhadap dunia fisik AI yang mengerti ruang. Fei-Fei Li adalah advokat vokal untuk AI yang etis dan berpusat pada manusia.